Ya, pemirsa, Erick Thohir resmi menyandang 2 mahkota. Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI. Sebuah rangkap yang menjanjikan percepatan tapi juga menyisakan tanda tanya besar. Efisiensi atau benturan kepentingan, kita simak pembahasannya bersama founder Football Institute Budi Setiawan dan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini dalam program Sindo Sore yang dipandu rekan Herjunus Syaputra berikut ini. Menurut saya ini adalah sebuah pesan yang bagus, sinyal yang bagus bahwa ke depan roadmap sepak bola, roadmap olahraga Indonesia itu nggak boleh terputus walaupun terjadi pergantian menteri. Yang kedua, terkait dengan kedudukannya Pak Erick sebagai Menpora saat ini, kalau kita bicara rangkap jabatan ini sebetulnya kan pada saat beliau maju di tahun 2023 itu isu rangkap jabatan itu sudah pernah muncul dan itu sudah terjawab bahwa tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan maupun statuta FIFA dan PSSI tentang rangkap jabatan. Cuma memang yang menjadi polemik saat ini bahwa beliau sekarang berganti posisi dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga yang membawahi olahraga, di mana beliau saat ini juga menjadi Ketua Umum PSSI. Nah, ini sebetulnya ada potensi polemik yang saat ini memang sudah terjadi diskusi debatable-nya, baik itu di member PSSI maupun di netizen dunia maya juga seperti itu. Ada pro kontra tentang hal itu. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa kita harus merujuk kepada sebuah regulasi. Toh juga kita melihat bahwa penugasan Pak Erick ini sebagai Menpora kalau dari memang Bung Budi sendiri nggak apa-apa rangkap atau mending salah satu? Kalau saya selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menurut saya sah-sah saja. Tapi tadi Anda menyebutkan takutnya kan kalau jadi Menpora nanti bias karena tadi PSSI yang beliau juga jabat. Konflik kepentingannya itu kan yang harus dideskripsikan. Selama ini banyak orang bicara tentang konflik kepentingan, sementara tidak bisa menjabarkan konflik kepentingan yang dimaksud itu seperti apa. Apakah memang ada larangan? Karena hari ini kan sudah mulai itu. Banyak yang muncul. Ada Menpora di Rusia yang juga ketua Federasi Sepak Bola. Lalu di Irak juga demikian. Makanya kemarin Erick Thohir menyampaikan kita tunggu sinyalemen dari FIFA. Kemarin malam jadi Infantino merilis di sosial media yang mengucapkan selamat. Iya, betul. Jadi apakah ini sinyal? Tapi nanti ya, kita belum tahu keterangan resminya. Nah, kalau saya ke Bungkus, kalau tadi Bung Budi punya perspektif seperti itu, ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Tapi ada juga tuntutan sebenarnya bahwa jangan rangkap, takutnya tadi akan sangat bias. Kalau dari Bungkus sendiri sebagai pengamat seperti apa? Iya, yang pertama memang statuta tidak mengatur itu secara tegas ya. Tapi sebetulnya kalau kita memahami konstruksinya Undang-Undang Keolahragaan Nasional, itu kan menteri dalam hal ini Menpora itu kan penanggung jawab sistem keolahragaan nasional secara keseluruhan ya. Artinya dalam posisi dia sebagai penanggung jawab keolahragaan nasional, dia punya peran yang sangat besar untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan termasuk pengembangan keolahragaan. Salah satunya sepak bola. Nah, kalau dia harus mengawasi semua keolahragaan nasional yang di dalamnya ada sepak bola, sementara yang mengawasi adalah dirinya sendiri, itu menurut saya kan sesuatu yang tidak kondusif ya. Yang ini bukan soal konflik of interest ya, tapi soal efektivitas ya, di mana orang yang melakukan pengawasan adalah orang yang juga diawasi. Saya pikir persoalannya kan itu ya. Jangan lupa juga, saya pikir kita ada, kalau nggak salah ada putusan MK nomor 80 tahun 2019 tentang larangan rangkap jabatan gitu ya untuk menteri, meskipun mungkin ini perdebatan juga karena kita bisa berdebat tentang apakah PSSI termasuk di dalamnya, tapi jangan lupa bahwa organisasi olahraga Indonesia itu sebagian besar pakai dana APBN loh. Sebagian besar ya, apalagi sepak bola itu banyak sekali memanfaatkan anggaran APBN itu. Jadi kalau menurut saya ini sih bukan soal regulasi, tapi soal etika ya. Bagaimana Pak Erick harus bisa memberikan semacam contoh keteladanan tentang bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik itu dilaksanakan. Ini soal ini ya, soalnya bukan soal regulasi, bukan soal peraturan, tapi soal etika.
Keteladanan harus ditunjukkan supaya ini bisa jadi semacam benchmark bagi penyelenggara, bagi organisasi olahraga yang lain. Oke, Bungkus. Jadi dengan kata lain Anda menafsirkan bahwa ketika beliau menjadi seorang Menpora, beliau akan mengawasi banyak hal di bidang olahraga dan pemuda. Jadi ketika ada satu item beliau juga menjabat, jadi takutnya PSSI tadi fokusnya terpecah seperti itu kurang lebih ya Bungkus ya. Dan tadi yang kita takutkan adalah bagaimana bias yang bisa terjadi. Seperti itu Bungkus ya. Ya, bukan cuma soal bias ya, tapi bagi seperti yang saya bilang tadi, ini orang yang mengawasi adalah orang yang juga diawasi gitu loh. Itu persoalannya di situ. Oke, saya langsung ke Bung Budi. Bung Budi, bahwa ada suara-suara seperti ini dan kalau kita lihat tadi logiknya ya, make sense bahwa harusnya ya beliau juga memikirkan bahwa tadi ada banyak hal yang harus diawasi. Paling tidak satu dilepas karena akan lebih, beliau mungkin akan punya banyak waktu untuk 5 atau beberapa cabang lainnya. Bagaimana Bung Budi melihat aspirasi seperti ini, Bung Budi? Pertama-tama, jabatan menteri ini adalah jabatan politis. Dan itu dipilih melalui hak prerogatif presiden. Ya. Penugasan beliau sebagai Menpora, pindah dari BUMN ke Menpora itu adalah hak prerogatif presiden. Sehingga kalau kita bicara masalah etis atau tidak etis, pertanyaannya itu sebetulnya bukan di Pak Erick Thohir. Karena pasti kan Pak Prabowo sudah mempertimbangkan adanya faktor-faktor itu. Tapi tetap akhirnya penugasan itu jatuh. Dan itu tidak bisa ditolak, penugasan atas nama bangsa dan negara. Artinya dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor, dipilihlah Erick Thohir sebagai Menpora, yang which is saat ini juga masih menjadi Ketua Umum PSSI. Tentu ini menjadi sebuah situasi yang harus kita terima. Bahwa memang nanti dalam perjalanannya itu beliau harus memilih salah satu, menurut saya sih itu tinggal menunggu momentumnya aja. Momentumnya ini kan tinggal dilihat ada beberapa indikator. Pertama, kita bulan Oktober akan melalui round 5 kualifikasi Piala Dunia. Efektif nggak kalau kita segera mengganti ketua umum atau beliau menyatakan mundur dalam situasi tentang kita ingin menatap masuk ke dalam Piala Dunia atau di tahun kelima. Kedua, bahwa PSSI ini selalu ada turbulensi dalam 10 tahun bahkan 15 tahun terakhir, ini sudah terlatih organisasi ini. Jadi ketika ada turbulensi seperti ini, member PSSI yang juga voter itu udah lebih dewasa dalam menyikapi. Kepala Badan Gizi Nasional Badan Hidayat membantah bahwa nampan program MBG mengandung minyak babi. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Indo Today. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Indonews TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi, tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara